Halo dan selamat datang pendengar. Eksplorasi mendalam kita hari ini itu bakal membedah tahun 2026. Sebuah momen krusial banget yang menentukan nasib ratusan ribu pekerja di Indonesia. Ya, dan ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Betul sekali. Kita sedang membicarakan PPK paruh waktu. Singkatnya ini tenaga honorer yang diangkat jadi pegawai kontrak resmi pemerintah. Dari berbagai dokumen regulasi BKN, terus sidang DPR, sampai laporan real dari YouTube, misi kita hari ini satu. Kita mau bedah apakah status ini jembatan karir yang brilian atau justru jebakan birokrasi dan kenapa Anda harus peduli. Ini topik yang sangat kompleks sih sebenarnya. Apalagi kalau kita bicara soal postur keuangan negara. Nah, oke, mari kita uraiin ya. Coba bayangkan, Anda direkrut langsung oleh CEO perusahaan raksasa. Anda dikasih ID card resmi, janji status yang jelas, tapi waktu gajian, disuruh minta ke manajer cabang yang berangkasnya kosong. nah, itu dia. Bukankah rasanya persis seperti itu? Maksud saya, secara konsep, PPK paruh waktu ini kan diciptakan buat mencegah PHK massal honorer. Kayak dikasih tiket VIP, tapi ternyata ruangannya penuh jebakan. Analogi manajer cabang itu sangat pas buat menggambarkan akar masalahnya. Pemerintah pusat itu pengen kasih payung hukum supaya mereka nggak tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Tapi di lapangan, transisi ini malah bikin anomali yang cukup mengerikan. Seperti kasus di Jombang itu ya? Tepat sekali. Yang sangat menarik di sini adalah detail kecil yang terlewat oleh banyak orang. Di Jombang itu, gaji mereka malah turun drastis setelah statusnya berubah dari honorer ke paruh waktu. Ya, wajar kan kalau akhirnya banyak yang milih mundur. Maksudnya mereka butuh uang untuk makan, terus milih cari kerja di swasta. Tapi disitulah jebakannya. Waktu mereka mundur sebelum menyelesaikan 90% masa kontrak, sistem tuh nggak mencatat itu sebagai resign biasa. Tunggu, jadi dicatatnya sebagai apa? Statusnya diubah jadi diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan efek dominonya sangat fatal. Mereka tanpa sadar mengaktifkan klausul yang memblacklist mereka. Oh, wow. Di blacklist gimana maksudnya? Mereka dilarang mendaftar CPNS atau PPPK penuh waktu seumur hidup. Niat awal cari kebebasan finansial malah menghancurkan karir pemerintahan mereka secara permanen. Tunggu dulu, larangan seumur hidup buat orang-orang yang gajinya saja sudah dipotong. Apa logika di balik penalti se-ekstrim itu? Dari kacamata birokrasi pusat, itu memurni soal efisiensi. Proses rekrutmen dan pemberkasan itu kan makan biaya negara yang besar. Jadi klausul 90% itu dibikin buat pencegah pegawai keluar masuk seenaknya. Tetap saja ironis ya. Aturan pelindung kok rasanya malah menyandra. Dan ini membawa kita ke akar masalahnya, yaitu uang. Betul, ujung-ujungnya soal anggaran. Bukankah sangat aneh ketika pemerintah pusat mengesahkan mereka sebagai ASN lewat Perpres, tapi melempar beban bayarnya ke daerah? Nah, kalau kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, ini adalah realika kemampuan fiskal kita. Anggaran belanja pegawai itu dibebankan ke APBD daerah. Tapi kan dompet tiap daerah beda-beda. Pasti, pusat yang bikin kebijakan makro, tapi daerah yang dipaksa buka dompet. Makanya terjadi tragedi seperti di Kabupaten Serang. Oh ya, laporan yang viral di YouTube itu, ada lebih dari 3.000 guru PPPK yang sampai menangis di gedung DPRD. Iya, karena mereka belum digaji sejak Januari 2026. Daerah dituntut mengangkat mereka oleh pusat. Tapi di sisi lain, ada aturan yang melarang daerah pakai dana BOS untuk bayar gaji guru-guru ini. Jadi mereka nggak bisa pakai dana bantuan pusat sama sekali. Sama sekali gak bisa. Akibatnya daerah harus cari ratusan miliar dari pendapatan asli daerah mereka, yang mana kondisinya sudah defisit. Pekerjanya terjebak kontrak, pemdanya terjebak anggaran. Terus, dari semua kekacauan ini, apa arti tahun 2026 bagi nasib mereka? Tahun 2026 ini menjanjikan resolusi lewat Kepmen Panerbe nomor 16 dan revisi UU ASN. Skema paruh waktu ini rencananya bakal dihapus. Dihapus dan dikonversi jadi penuh waktu, otomatis. Sayangnya tidak otomatis. Pemda memegang kendali penuh. Ada 3 syarat utama, yaitu evaluasi kinerja, kebutuhan instansi, dan yang paling krusial, ketersediaan anggaran daerah. Balik lagi ke uang ya. Betul. Kalau Pemda gak punya uang, kontrak paruh waktu mereka ya habis begitu saja dan tidak diperpanjang. Tidak ada konversi otomatis. Wah, ini realita yang pahit. Nah, pendengar, kalau Anda merasa ini cuma urusan HRD pemerintah, coba pikirkan lagi.
Bayangkan anak Anda diajar oleh guru yang belum digaji 6 bulan. Atau perawat di puskesmas daerah Anda kelelahan karena harus kerja sampingan. Stabilitas birokrasi ini benar-benar menentukan kualitas pelayanan publik yang Anda terima tiap hari. Setuju. Dan ini menyisakan satu pertanyaan provokatif yang harus kita pikirkan. Kalau negara sebagai institusi pemberi kerja terbesar masih saja kesulitan menyingkronkan janji kebijakan pusat dengan dompet daerahnya, presiden apa yang sebenarnya sedang dibangun untuk masa depan hak-hak pekerja di Indonesia?